maka tidak wajib berzakat. Nah, ini yang nanti termasuk orang-orang yang melarang hartanya dari berzakat, dari dikeluarkannya zakatnya. Ya. Kemudian juga emas dan perak yang disimpan, ya. Emas dan perak yang disimpan. Pada mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu kadarnya adalah 85 gram. Ya. Tapi pada mazhab Imam Abu Hanifah itu jadi 95. Karena nanti hitungannya itu. Jadi kalau 700 per gram kali 85 berarti 60 juta ya. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan nisab emas itu 20 miskal. Satu miskal itu 20 miskal, berat timbangannya adalah 93,6 gram. 93,6 gram. Nah, jadi Imam Abu Hanifah beda lagi dia, 93,6 gram. Maka emas dan perak ini juga dizakatkan. Syaratnya apa? Sampai nisabnya, yaitu 85 gram kalau mengikut pada mazhab yang 3, ada mazhab Imam Abu Hanifah 93,6 gram. Kemudian sampai haulnya sudah disimpan selama 1 tahun emasnya. Ya. Emas dan perak ini dia spesial, walaupun dia tidak dikembangkan, dia tetap ada zakat. Ya. Nah, terus alasannya apakah emas yang perhiasan itu tidak dizakatkan? Memang benar emas perhiasan tidak dizakatkan, tapi dalam batas yang wajar. Mana ada mungkin orang pakai emas perhiasan sekali pakai sampai 85 gram dia sorongkan semua. Ya, orang Betawi ya, nggak mungkin. Jadi riwayatnya dari Aisyah bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah mempunyai emas, ya. Tapi emasnya itu gelang kecil saja. Ya, namanya perempuan kan mau pakai hiasan juga. Nah, jadi kata Rasulullah, ya, emas perhiasan itu tidak dizakati Aisyah, ya, tapi dalam batas yang wajar. Menurut para ulama dalam batas yang wajar. Ya. Nah, kalau dia pakai peti pula, ya, ada lagi gemboknya, nah, itu sudah termasuk investasi. Kalau emas batangan itu pasti karena dia sifatnya investasi, ya. Nah, orang sekarang beli emas perhiasan untuk apa? Untuk investasi kan, bukan untuk dipakai. Banyak sekarang perempuan nggak pakai emas ketika kondangan. Nah, tapi coba dibuka lemarinya, berjatuhan emas-emas. Nggak suka dia norak-norak mungkin kan. Nah, itu maksudnya dari investasi. Jadi yang dizakati dengan ukuran emas dan perak itu adalah zakat perniagaan. Ya. Kemudian zakat peternakan, kemudian zakat profesi. Ya. Kayak sekarang ini profesi juga diambil zakatnya oleh Jokowi kemarin dari tanda tangani Kepresnya. Dari ASN itu gajinya diambil 2,5%. Nah, ini sebenarnya kalau yang gajinya 5 juta sebulan, 5,5, yang kelas A atau kelas B paling bawah itu, maka dia tidak memenuhi nisab kan. Nisabnya kan 85 gram emas. Berapa tadi hasilnya, Pak? 66. Kalau gajinya 5,5, 10 bulan baru 55 juta. Ya. Tambah 11, berarti 55 tambah 11, 66. 66 kan belum dikurangi kebutuhan hidupnya. Kontrak rumahnya mungkin, sekolah anaknya, biaya kehidupan sehari-hari. Maka tidak wajib berzakat. Tapi yang namanya pemerintah nggak bisa lihat prospek bagus, langsung aja ditetapkan
tanpa melihat hukum dengan jelas. Nah, tapi kalau kelasnya ditentukan baru bisa. Eselon 1 sampai ke berapa? Nah, yang gajinya di atas 10. Nah, itu pantas. Maka banyak juga ASN yang menggerutu ya. Apalagi tunjangan kinerjanya juga dipotong untuk membantu penanganan COVID. Kasihan lah. Banyak yang mengeluh. Nah, jadi zakat profesi sebenarnya tidak ada pada zaman Rasulullah. Kemudian para ulama kontemporer membandingkan dengan zakat pertanian. Kalaulah pada pertanian yang sedikit itu hasilnya masih ada kewajiban berzakat, maka bagaimana dengan penghasilan orang yang berprofesi? Misalkan gaji dia sampai 5.000, misalkan gajinya sampai 50-60 juta, kemudian dengan alasan dia bukan seorang pedagang, dia juga tidak menyimpan emas, dia juga tidak dia juga tidak bertani, dia juga tidak beternak, maka tidak ada kewajiban zakat pada dirinya. Oh tidak, ya. Itu uang itu sama dengan emas, karena dengan uang itu bisa membeli emas. Jadi seberapa banyak duit yang kita simpan, nah itu bisa dikatakan kita memiliki emas tersebut. Ada orang yang tidak menyimpan emas, ya, tapi tabungannya sampai 2 miliar di bank. Apakah dia tidak dapat kewajiban berzakat? Nah, padahal yang dikatakan oleh Allah, wa tutahhiruhum min amwalihim, untuk mensucikan harta mereka. Harta itu kan bukan hanya emas. Harta itu juga dengan alat tukar, harta itu dengan alat yang dianggap istimewa. Ya. Ada dia punya batu pualam yang harganya 250 juta. Ya. Kalau dijual 250 juta misalkan. Nah itu juga termasuk barang berharga. Ya. Bagaimana dengan investasi yang tidak bergerak, investasi yang diambil? Nah, maka investasi yang dipakai sendiri, misalkan rumah, mobil, apakah wajib dizakati? Maka para ulama mengatakan investasi pada sifatnya pemakaian pribadi itu tidak ada kewajiban berzakat, kecuali investasi yang sifatnya itu menghasilkan, ya. Bagaimana sudah dimiliki 1 tahun, kemudian misalkan rumah nih kita buat kos-kosan, nah, penghasilannya itu sama dengan 85 gram emas, nah, maka wajiblah kepadanya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Bagaimana kalau menjual rumah? Apakah ada zakat? Enggak ada. Karena zakat itu syaratnya jelas. Harus jelas haulnya, kemudian juga harus jelas nisabnya. Nah, kalau haulnya nggak ada, ya nggak dia tidak zakat. Paling itu nanti namanya sedekah saja, ya. Sedekah. Nah, permasalahan zakat ini sebenarnya salah satu yang membuat umat Islam itu kuat. Ya. Selain wakaf, zakat, sedekah, itulah yang membuat umat Islam itu sebenarnya kuat. Ya. Kita lihat di Saudi Arabia, kita lihat di Kuwait, ya. Kita lihat di Uni Emirat Arab, itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu zakatnya itu kemana-mana. Negeri Afrika termasuk negeri yang paling banyak mendapatkan zakat daripada Timur Tengah. Kalau Indonesia ini tidak menjadi prioritas karena alamnya bagus, sumber alamnya bagus, cuman mereka dikhianati saja. Ya. Itu Gamibia, Somalia, wah itu kalau sudah masuk zakat dari Kuwait itu ya berdus-dus, ada uangnya juga. Nah, itu kalau sudah keluar zakat dari Kuwait dan negara-negara lain. Zakat inilah yang bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, bayangkan orang-orang kafir itu. Di Jakarta ini aja lah, ya, orang paling kaya itu yang punya Sampurna itu berapa harga? 250 triliun.
Kalau diambil 2,5%, berapa zakatnya? 250 T. 250. Kan nggak ada triliun. 2,5 saja Allah minta. 6,25 T, Ustaz. 6,25 T. Kan nggak ada mereka zakat. Jadi harta itu terpendam di dalam bank-bank yang dia simpan aja. Ya. Nah, duit itu terkumpul di satu orang saja. Kata pengamat, katanya harta kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh berapa katanya? 2% saja dari penduduk Indonesia katanya. Cuma 2%. Bayangkan. 2 sampai berapa persen. Nah, ini karena apa? Karena zakat itu nggak berjalan. Dan memang mereka semua yang pegang kekayaan di Indonesia ini. Nah, mereka semua yang menjadi apa namanya istilahnya orang-orang big company gitu. Corporation yang besar-besar itu kan semua mereka, semua orang mata sipit semua. Maka mereka nggak ada zakatnya. Berapa dapat, begitu masuk. Paling untuk keperluan operasional pabriknya, untuk kebutuhan anak istrinya, mudah. Paling nanti dia kasih hibah ini kalau ada bencana, kasih hibah ini kalau ada bencana. Nah, tapi kan nominalnya tidak diatur oleh agama mereka. Nah, dalam Islam itu salah satu yang bisa memperbaiki ekonomi umat adalah dengan zakat. Jadi uang itu tidak tertumpuk pada satu orang saja. Ya. Kemudian selain zakat ini juga banyak hal-hal yang lain yang bisa menaikkan ekonomi umat itu. Ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ya, ada infak. Itu semua adalah untuk melebarkan uang tadi, jangan dia tertumpuk kepada satu orang saja. Kemudian apalagi benda-benda yang wajib dizakati, yaitu peternakan, zakat peternakan. Ya, kita tahu sudah bahwasanya yang dizakati itu hanya ada tiga, yaitu unta, kemudian sapi dan kambing. Ya. Selain daripada itu tidak dizakati. Dan yang ternak pun dia tidak diletakkan di dalam kandang, tetapi dia mencari makan sendiri. Kalau dia disuplai makanannya, maka nanti dia zakatnya dengan zakat perniagaan. Ya. Adapun orang yang beternak selain ternak, selain daripada unta, sapi dan kambing, maka dia nanti masuk pada zakat perniagaan. Orang yang punya zoo, gimana? Wajib nggak dia berzakat? Karena di dalamnya ada unta. Ada Ragunan itu untanya sampai 6. Udah wajib zakat itu. Anies Baswedan itu. Minta sama dinas kehutanan. Apalagi kambing banyak jenis. Kambing gunung pun ada, gunung Afrika. Sapi banyak, masuk banteng. Nah, itu tidak kalau dizakati. rusa perlu zakat nggak Ustaz? Rusa. Kalau dia menjadi bahan komoditas, kalau dia untuk dijual, nanti ke perniagaan. Pokoknya sesuatu yang kita pelihara, kemudian dia menghasilkan, ya, untuk kehidupan, dan ada sampai nisabnya, sudah kita laksanakan, kita sudah putar permodalan selama 1 tahun, maka dia wajib dizakati. Ya. Ada orang usaha bebek packing. Wah, itu satu bebek itu 400.000 yang hidup. Nah, itu bebek nggak wajib dizakati, tapi dia wajib pada zakat perniagaan. Ya. Kita udah tahu bahwasanya setiap 5 unta itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian nisabnya sapi adalah 30 ekor. Ya.
dan zakatnya adalah 1 ekor anak sapi. Kemudian kambing 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak kambing betina umur 2 tahun. Kemudian apalagi yang dizakatkan? Zakat pertanian. Ya, pertanian ini ada 2, ada yang namanya makanan pokok, ada yang namanya di luar makanan pokok. Yang makanan pokok itu apa saja? Seperti beras, gandum, apalagi makanan pokok itu. Beras, gandum. Kalau di Rusia Sagu. mungkin kentang ya. Sagu. Sagu ya. Kalau di Timor sana sagu. Kemudian buah-buahan itu yang dizakati hanya 3 saja, yaitu tamar, kurma, anggur, dan satu lagi Pak. 3 itu ya, tamar, anggur, kurma. Iya 2 berarti ya. Ada 2 saja berarti, yaitu tamar dan anggur. Nah, selain daripada itu tidak dizakati. Nah, kalau ada orang itu hidroponik, ya, besar ininya, gudangnya itu, apakah dia tidak terkena zakat? Balik lagi. Kalau dia dapat 1 tahun itu keuntungan 85 gram emas setelah kebutuhan hidup, kemudian dia sudah modalkan selama 1 tahun, baliknya ke zakat perniagaan. Ya. Nah, itu baliknya. Pokoknya kalau di luar yang ketentuan syariat, anggur, kurma, sapi, onta, kambing, emas dan perak, ya, maka itu kembalinya kepada perniagaan. Ya, perniagaan. Semua kembalinya kepada perniagaan. Nah, dan zakat pertanian ini dia khusus. Dia tidak pakai haul, dia tidak menunggu setahun, tapi dia mengikut masa panen. Dia ikut masa panen. Sama juga dengan peternak, dia mengikut dengan jumlah. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanya, Pak? Ini Ustadz, apa namanya? Kalau kita misalkan tinggal di sini gitu kan ya, berarti zakatnya itu menyesuaikan di mana tempat kita tinggal Ustadz ya. Walaupun itu disalurkannya ke misalkan ke Indonesia atau kemana gitu. Iya itu Ustadz. Zakatnya disesuaikan dengan harga. Iya, karena zakat fitrah misalkan. Zakat fitrah itu kan disesuaikan dengan harga bahan pokok yang kita makan. Kita tinggal. Ya, yang kita makan. Bisa aja dia tinggalnya di Kanada, tapi berasnya dikirimin ya. Dia nggak bisa kalau nggak makan beras Bukit Tinggi. Ada orang Padang di sini berasnya di ini. Nggak bisa dia makan beras Jawa, pulen katanya. Maka dia beras Bukit Tinggi itu kan lebih murah. Jadi ketika dia berzakat, dia bayar beras itu. Jadi apa yang kita makan. Nah, kemudian kalau di Kanada tentulah lebih mahal harga beras daripada di Indonesia. Maka mengikuti harga beras tersebut. Berapa fitrah di sana sekarang, Ustaz? 37.500 pasarannya itu. Ya. Dihitungnya 2,5 kilo. Nah, jadi kalau zakat fitrah, ya, zakat fitrah ini kan masih di Indonesia ini kan masih selalu menjadi puncak perdebatan. Karena masjid-masjid yang Syafi'iyah itu belum mau mereka menerima uang. Maka kita lihat ya itu adalah pemikiran yang jumud juga. Karena Imam Syafi'i pun kalau melihat keadaan pada masa sekarang bahwasanya ada namanya nilai tukar dan itu lebih bermanfaat daripada makanan pokok, maka ya pastilah Imam Syafi'i berfatwa bahwasanya boleh diganti dengan
dengan uang ataupun nilai tukar yang lain. Ya, kemudian ulama kontemporer juga memandang bahwasanya kebutuhan orang miskin pada zaman sekarang beda pada miskin zaman dulu. Miskin zaman dulu memang betul-betul nggak makan, paceklik, tidak ada bahan makanan. Maka mereka zakatnya dengan bahan pokok. Ya, kalau orang miskin sekarang, kalau beras masih ada. Ya. Dan kebutuhannya itu pun dia bukan hanya makanan pokok, mungkin makanan pokok sudah ada, cuman dia untuk membahagiakan anaknya di Lebaran itu dia nggak punya. Nah, masa pula dia dapat beras itu 1 karung malam takbiran, mau dia jual lagi, pagi besok dia harus cari baju pula. Kan nggak ini ya, nggak sempurna. Nah, masih banyak itu di kampung-kampung seperti itu. Udah ada penyuluhan malah dibilang bid'ah segala macam. Di kebun-kebun itu kalau kita masuk masjid pada malam 25 itu beras itu udah menggunung. Berapa gunung berasnya itu. Itu nanti dibagi-bagi kepada fakir miskin. Kemudian apakah zakat harta, zakat perniagaan, zakat peternakan, pertanian, zakat uang kertas, zakat emas perak, zakat profesi ini boleh diberikan kepada selain 8 asnaf? Selain 8 asnaf, apakah hanya yang 8 asnaf ini aja yang boleh? Yang pertama fakir, miskin, kemudian orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup, kemudian mu'allaf yang untuk mengikat hatinya ya agar istiqomah dalam Islam, kemudian ibnu sabil, kemudian amil, ya, kemudian jihad, fakir, orang yang mempersiapkan jihad fisabilillah. Ini satu lagi apa? Fisabilillah, itu fisabilillah, ibnu sabil udah. Satu sama lagi itu Buddha, Ustaz. Yang baru masuk Islam, Ustaz. ya itu mu'allaf tadi. Mualaf ya. Rikop. Orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Hamba sahaya. Zakat. Hamba sahaya nggak boleh terima zakat kan? Hamba sahaya nggak dapat, Pak, karena dia itu adalah kewajiban daripada tuannya. Apakah boleh diberikan kepada selain yang 8? Ya. Apakah boleh misalkan diberikan kepada pembangunan masjid misalkan ya? Itu kata Imam Asy-Syadzali itu sesuai dengan kebutuhan. Kalaulah pada saat itu umat Islam masih lapar, kalaulah pada saat itu umat Islam masih lemah ekonominya, maka yang 8 yang dari Al-Quran inilah yang harus didahulukan, tidak keluar dari situ. Berbeda misalkan dengan satu negeri itu semuanya makmur, ya, makmur. Kemudian zakat dikumpul. Kemudian kata Rasulullah kan ketika Muaz bin Jabal pergi ke Yaman mengambil zakat orang Yaman, kata Rasulullah, kenapa kau bawa zakat dari Yaman kemari? Ambil di sana, bagi di sana. Kata Muaz, ya di sana alhamdulillah penduduknya sudah berkecukupan, tidak ada yang orang-orang yang mustahik zakat. Maka dibawa ke Madinah. Kalau orang Saudi dia dari zakatnya itulah dia buat masjid kadang di Indonesia. Itu kadang dia buat kampus, sekolah, Al-Fityan itu dari zakat. Saya dulu juga dapat itu beasiswa waktu S2 itu dari kampus saya. Kampus kami kan kampus ini ya, punya pangeran. Ya.
dia sebagai penasehat di Dewan Timur Tengah itu ulama. Jadi dia zakat Timur Tengah itu dia kumpul, dia berikan untuk beasiswa mahasiswa asing yang ada di kampusnya. Namanya Prince Ghazi. Ghazi bin Muhammad, Pangeran Ghazi bin Muhammad. Ya, salah satu ulama di keluarga kerajaan Hashimiyah. Nah, jadi kalau sudah keluar daripada ekonomi lemah, kalau sudah keluar daripada kemiskinan, kalau sudah keluar daripada kelaparan, maka barulah boleh keluar daripada 8 asnaf tadi. Jadi kalau keadaan seperti sekarang ini, pandemi, keadaan banyak orang yang dirumahkan, banyak musibah, kemudian ekonomi lemah, maka tidak dibolehkan, kata ulama, untuk memberikan zakat kepada selain yang 8 asnaf. Kemudian orang yang berhutang juga ya, adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup. Misalkan dia punya banyak hutang untuk makan, berhutang untuk sekolah anak, bukan dia berhutang untuk kredit mobil, kredit TV 40 inch, ya, layar datar. Nah, tidak. Nah, mungkin begitu Pak ya, kalau untuk penerima zakat. Tadi Pak Eko pertanyaannya itu aja ya. Iya Ustadz, kan misalnya kan kita kan standar sini kan, misalkan di sini kan kalau nggak salah tahun kemarin $10 per orang kan. Jadi misalkan satu keluarga 4 orang 40 perak $40. Nah, itu kan berarti kan ya itu yang harus kita bayar ke mana? Zakat kan, dan kita salurkan ke Indonesia kan segitu, misalkan seperti itu. Iya, disesuaikan aja. Nah, Disesuaikan aja dengan makanan beras kita. Atau kita hitung sendiri aja. Bapak belinya beras berapa? Ya kan? Bapak kalikan 2,5 kilo. Ya, misalkan kalau yang ditentukan oleh MIIT-nya terlalu besar, ya. Nah, tapi kalau zakat fitrah itu baiklah dia dilebihkan ya, daripada pas-pasan, karena zakat fitrah ini zakat yang wajib. Zakat fitrah ini istilahnya adalah apa namanya itu fitrah. Fitrah ini mensucikan. Fitrah ini mengembalikan diri itu ke dalam normal. Nah, jadi fitrah ini semua wajib. Ya, wajib. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu anak yang dalam kandungan itu pun wajib difitrahkan. Kalau udah 6 bulan udah ada nyawanya, 4 bulan udah ada nyawanya, udah ditiupkan roh. Nggak dihitung ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk kesyukuran yang wajib dari setiap individu. Maka semua wajib. Ya, besar kecil, tua muda, jompo. Ya. Pokoknya selagi dia bernyawa. Ya. Orang gila dibayarkan oleh kafilnya, apa namanya, saudaranya yang mengayomi dirinya. Itu dikeluarkan zakat. Bahkan orang gila pun ya, pada mazhab Imam Syafi'i itu dibayarkan zakat fitrahnya, karena menurut Imam Syafi'i ya, zakat fitrah ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Maka saya heran juga nih orang Indonesia ini banyak yang awam tentang zakat fitrah. Ada seorang diplomat dulu di Yordania, dia nggak tahu zakat fitrah apa. Ya dia satu Syawal itu nyantai-nyantai dia, belum keluarin zakat fitrah. Kita pada istighfar semua. Ya Allah. Gaji $4.000 US dollar. Karena tidak paham dan awam. Ketika disampaikan, oh terkejut ya, langsung dia bayar. Di 1 Syawal itu. Kata panitia, Pak, maaf Pak. Apakah Bapak mengeluarkan zakat fitrahnya di Indonesia? Enggak, apa itu zakat fitrah Pak? Oh, baru dijelaskan. Berapa jumlahnya? Sekian Jordan dinar. Nah, ini yang bahkan banyak orang-orang di kita yang siapa yang tidak wajib membayar zakat fitrah Pak?
Yang tidak wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang tidak mempunyai kelebihan makanan untuk 1 Syawal. Ya. Untuk 1 Syawal itu 3 kali makan, dia nggak ada lebihnya di 29 Ramadan itu. Ya. Pas, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, itu aja. Orang-orang Indonesia nggak tahu. Banyak yang tidak mengeluarkan. Ya. Padahal mungkin kalau sekelas Grab, Gojek itu ya untuk makan seminggu Syawal itu pun masih cukup. Ya. Itu sudah wajib dia keluarkan zakat fitrah. Walaupun nantinya dia dapat dia termasuk mustahik, itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Dia dikasih itu memang dia berhak. Ya. Tapi ketika dia tidak mengeluarkan, maka dia berdosa. Ya, berdosa karena yang tidak wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang tidak mempunyai kelebihan makanan untuk 1 hari di bulan Syawal. Tanya Ustaz. Ada pertanyaan? Ya. Jadi misalnya nih, seperti saya misalnya nih, saya pengen bayarin untuk ibu saya zakat fitrah. Tapi kan beliau ada di Bogor kan? Tapi saya bayarnya di sini dengan standar di sini di masjid dekat sini, apakah itu bisa ya Ustaz? Oh bisa. Bisa ya? Justru lebih baik kan? Oke. Justru lebih baik, lebih besar bayarnya. Ya. Kan? Justru lebih baik kan? Kecuali tinggal di sana, pakainya yang masjid kampung di sini 37,5 kan? Nah, itu yang nggak boleh. Nah, kalau itu mah justru lebih baik, lebihnya kita anggap sedekah kan. Ya. Nah, kalau mengirim-ngirim kan repot ya. Nanti biaya potongan apa segala macam, bagus kita bayarkan di sini aja. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz, kita kan kalau misalnya zakat itu kan memang udah ada lembaganya ya. Nah, tapi kita ini kita punya zakat, udah kita hitung, kita tahu jumlahnya berapa, tapi nggak kita bayarkan ke badan zakat tersebut, tapi kita malah berikan langsung itu ke fakir miskin misalnya. Itu apakah mungkin bisa ya Ustaz? Atau harus memang melalui Bisa. Itu badan amil zakat? Oke. Bisa. Itu jadi bedanya kita di Indonesia ini dengan di Yordania, dengan di Mesir, mereka ada kementerian wakaf dan zakat, ya. Karena memang nominalnya besar, kemudian modal yang masuk besar, kemudian perputarannya besar. Kalau zakat kan nggak bisa kan Pak, nggak bisa dibuat untuk permodalan kan. Iya. Yeah. Nah, hanya diberikan pada saat itu aja. Kalau misalkan wakaf itu kan mereka bisa dikembangkan kan, ada wakaf uang, ada wakaf rumah, ada wakaf harta segala macam kan. Nah, jadi karena pemerintahannya juga mereka nilai amanah, maka mereka berzakatnya itu dianjurkan ke kementerian tersebut. Makanya di masjid-masjid di Yordania itu nggak pernah ada meja orang panitia zakat, nggak ada, nggak pernah. Jadi orang langsung transfer aja ke kementerian itu, walaupun bukan PNS, walaupun dia pengusaha. Kalau yang ini yang Baznas itu kan lembaga pemerintah, lembaga independen. Tapi kan independen dikuasai oleh pemerintah. Sah-sah saja kalau umat tidak percaya. Tapi pengelolaan Baznas sekarang sudah bagus. Cuma itu tadilah, kadang lebih banyak orang-orang kita ini yang pengen menyalurkan sendiri. Ya. Yang kedua juga, kalau dulu itu di Jawa Timur itu banyak orang rebutan zakat itu sampai ada nenek-nenek pingsan, ada yang mati, ya kan? Ada dulu itu tahun 2000-an meninggal.
Nah, itu nggak baik seperti itu, karena zakat itu diantar, malam-malam diantar. Kalau para pengusaha di Madinah itu dulu begitu dia. Karena apa? Karena dia merasa berterima kasih. Kotoran hartanya mau dijadikan keberkahan, diterima. Jadi ketika orang yang dia hidupnya mau hanya menerima zakat saja, maka dia selamanya lah dia makan kotoran. Ya, maka dianjurkan kepada umat Islam itu untuk ini di mana dia diambil, di situ dia dikasih. Kenapa? Karena nanti manfaatnya juga untuk orang-orang setempat. Harta itu berputar lagi. Kalau tadi saya lupa ya. Kalau di Mesir gitu juga nggak ada masjid itu buat meja panitia, nggak ada yang saya lihat kurma bertumpuk, nggak ada. Gandum pun nggak ada. Semuanya udah uang, semuanya sudah nyetornya pakai transferan. Nah, saya ada pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau di Indonesia ada Kementerian Zakat, orang percaya nggak? Nah, itu juga tergantung siapa presidennya. Kalau orang yang nggak bosan, orang udah kebanyakan kena prank dah. Tapi itu bisa jadi bagus juga sebenarnya. Salah satu cara dia 3 periode. Tapi orang udah nggak percaya lah. Karena saya pikir. Karena saya pikir kalau Indonesia bisa terpusat itu dahsyat itu kekuatan modalnya ya, duitnya gitu. Masya Allah. Saya dulu dapat dari Kementerian Wakaf itu beasiswa. Zakat untuk beli kapal selam boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh zakat ke situ karena 8 asnaf itu masih banyak kita. Yang banjir di sana bekas gempa itu orang nggak makan. Ya, sama juga dengan bawa uang banyak-banyak ke Kanada. Itu orang-orang. Kenapa Mas Bro? Nah itu termasuk yang dikomplain juga sama para ulama itu, karena kenapa beli kapal selam? Kan anggarannya ada itu. Pastilah setiap tahun kan mereka ajukan anggaran, ya kan? Yang kedua, seharusnya hak rakyat aja yang dari bansos saja malah dikorupsi. Harusnya kan dapat semua, satu orang 7 juta malah kalau dananya itu berapa 215 T kan. Kan 215 T semua habis untuk penanggulangan pandemi itu pakai bansos. Kalau begitu, kenapa nggak buat ini Masjid Jogokarian itu patungan untuk menggaji guru honorer. Banyak guru honorer kita di desa-desa itu gaji 300, gaji di bawah 1 juta. Justru mereka lebih berhak untuk dibantu. Kapal selam itu biarlah menjadi urusan Menteri Pertahanan. Uangnya kan ada. Jadi kalau kita yang kasih duit yang ada di mereka habiskan untuk dana kampanye lah. Kita kasih bukan duit Ustadz, kapal selam kita kasih. Kita kasih kapal selam, tapi anggaran yang ada itu diambilnya. Kasih kapal selam dan cukoknya sekalian. Cukoknya sekalian. Pempek. Sama dengan saya ingat kisah Pak Robi itu, kalau mengumpul, mohon maaf misalkan ya, mengumpul masjid sampai 13 miliar kita bawa ke Kanada, ya kan? Sementara masjidnya jauh, kemudian nanti masyarakatnya pun kurang, ya. Kita harapkan kan jadi Islamic Center di tengah kota gitu, jadi sumber cahaya tauhid untuk orang-orang Kanada. Nah, orang semangatnya kan di situ. Tapi ketika ditanya sama jemaah, gimana menurut Ustadz?
ada orang kaya di tempat itu. Ustaz tahu yang pembelian masjid itu, tahu Pak, waktu pembicaraannya pun saya jadi penceramahnya waktu itu. Tahulah saya sebelum. Oh, tapi sayangnya jauh Pak, saya bilang. Bahkan kawan-kawan itu 25 km paling dekat. Oh, jauh ya, katanya. Oh, saya kira di kota Toronto, katanya. Coba kalau diajak dia bangun pesantren, diajak dia apa? Diajak dia bangun apa? Rumah tahfiz. Nggak mau dia. Ada jamaah saya sampai nelpon malam-malam, Ustadz ini benar nggak benar? Itu kan cerita-cerita lah kan. Oh ya lah Ustadz, katanya, untuk pesantren Ustadz nanti kalau rumah saya laku ya, rumah ada aset dia laku. Kirim dia ke situ, kirim. Tapi alhamdulillah kan, itulah mungkin. Itulah namanya fikih itu aktual. Dakwah itu juga aktual. Kebutuhan umat sekarang apa? Kebutuhan umat itu bagaimana anak-anak ini pendidikannya bagus. Kemudian anak-anak ini ada yang menjamin akhlak dia. Ya, sekolah-sekolah agama Islam itu diperbanyak. Ini sekolah Islam itu mahal-mahal di Indonesia, di Jakarta. Nggak ada yang murah. Kalau sekolah Islam pasti mahal cari duit. Makanya orang ke negeri, kalau udah mau ke negeri udahlah nggak berakhlak lah. Orang pelajaran agama aja mau dihapus, frasa apa? Pakai frasa entah apa itu. Frasa Jadi, agama. Perasaan aja. Jadi beragama ini perasaan aja. Selagi dia berciuman di situ nggak mengganggu kita, ya udahlah biarin aja. Jadi memang berdakwah itu harus aktual. Apa yang menjadi kepentingan umat pada saat itu. Nah, berarti kalau udah dapat amanah ini, pengurus yang baru, itu nggak boleh disia-siakan. Itu kenapa bisa mahal, Ustaz? Seminggu nggak ada sholat 5 waktu itu nanti. Wah. Saya ada tanggung jawabnya. Gimana Pak Indra? Itu bisa mahal kenapa ya sekolah-sekolah Islam di sana? Bisnis lah. Bisnis. Ya. Nurul Fikri. Demand-nya banyak, supply-nya nggak ada. Al-Azhar. Sekolah Islam yang saya salut itu di Mesir ya. Di Mesir itu Al-Azhar itu. Kalau kita bisa mengumpulkan dana 800 juta 2 hari 3 miliar, 13 miliar. Kenapa nggak buat kayak Al-Azhar itu? Al-Azhar itu coba. Al-Azhar itu dia uangnya itu lebih banyak daripada uang yang ada di Kementerian Keuangan Mesir. Berapa ratus sekolahnya. Kampusnya berapa puluh. Luar biasa ya. Dari mulai SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2, S3, semuanya gratis. Seluruh dunia datang sekolah ke situ. Bayangkan, itu dari wakaf umat itu masuk terus masuk. Kenapa Indonesia nggak buat seperti itu? Kenapa Jogokarian malah mikirin masjid ini, mikirin kapal selam yang bukan urusan kita? Kalau diserang nanti sama Singapura kan ada Gatot Kaca, ada Mangkubumi, semua kan udah kuat-kuat itu. Apa hantu-hantu Indonesia katanya apa mau jual wisata apa mistik si Sandiaga Uno karena hantu-hantu Indonesia ini menyeramkan. Iyalah, yang di kantor dewan itu kan semua hantu. Ustadz, saya ada mau tanya Ustadz. Ini Ustadz, salah satu yang mau atau bisa terima zakat itu kan yang fisabilillah di jalan Allah itu ya Ustadz ya. Itu kalau misalnya ada seseorang yang mengelola satu tempat yatim piatu gitu Ustadz. Nah, seorang itu kan juga misalnya bisa dikategorikan sedang berjuang di jalan Allah juga ya. Bisa nggak itu kalau dikategorikan menerima zakat juga? Bisa lah.
Dia kan termasuk apa kan? Dia itu dananya nanti masuk ke yatim piatu itu juga lah. Berarti bapak ngasih ke fakir miskin kan? Kalau dia punya panti asuhan begitu, itu ya paling mustahik lah dia untuk menerimanya. Karena dia termasuk orang-orang yang menjaga orang-orang yang lemah. Justru kita kasih yang pakai kayak gitu. Nah, kayak gitu. Yang misalkan dia punya apa namanya anak asuh, gitu kan. Nah, banyak itu dikasih yang begitu itu supaya dia bisa membahagiakan anak-anak tersebut. Ada sekarang itu kalau dulu orang zakat fitrahnya, zakat hartanya bawa ambil 50 anak, semua anak lah dari panti asuhan itu dibawanya ke Ramayana. Disuruh satu orang ambil 2. Nah, begitu dia zakat hartanya. Boleh. Karena anak yatim itu kan fakir dia, nggak ada ayah. Dan dia tidak punya harta, tinggal di panti asuhan. Itu tadi dahsyat itu kalau kekuatan umat ini itu apa namanya cepat ya kalau untuk mengumpulkan dana. Itu buat itu Al-Azhar itu, Masya Allah. Ini kita enggak, kalau udah swasta yang buat sekolah ya udah dia harga suka-sukanya. Di Indonesia ini belum ada lagi sekolah Islam itu yang merata, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan kecuali Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gratis ya Ustaz? Enggak, maksudnya yang bisa dinikmati semua kalangan, enggak mahal lah. Misalkan di tempat lain sekolah yang pelajaran agamanya itu sama dengan Muhammadiyah, misalkan 8 jam seminggu, itu bisa sampai 3 juta. Kalau udah full day school itu 3 juta. Kalau dia nggak full day itu nanti 2 juta. Kalau Muhammadiyah kan cuma 625.000. Jadi di bawah 1 juta. Rata-rata begitu. Nanti kalau di kampung-kampung banyak yang gratis. SD. Cuma Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan sama kayak Al-Azhar, uangnya banyak. Berapa triliun uang. Bagus. Muhammadiyah bagus kualitas. Banyak. Kalau sekolah yang standar, bagus agamanya, Muhammadiyah lah. Yang mahal, yang standar ya untuk orang-orang biasa. Oke. Ya. Makanya nanti, sekali lagi, kalau penggalangan dana untuk membuat kampus gratis atau kampus kampus yang ringan lah untuk orang-orang. Kita ini kan walaupun nggak ada lapangan pekerjaan, pendidikan tetap harus jalan. Bisa aja masa depan mereka kan nggak tahu kita kan. Itulah. Jadi kalau beli kapal selam itu memang itu tidak bukan aulawiyat, bukan sesuatu yang ini sekarang yang harus didapatkan. Mas Eko ada mau nanya ya? Tapi Ustaz tadi lagi bangun madrasah kan Ustaz? Madrasah Proyek yang udah Ustaz nggak laku tadi itu sekarang. yang kuantum itu juga bakal besar. Madrasah mana? Kuantum? Bukan madrasah, dia semacam itu Islamic Modern School gitu. Di mana? Islamic Modern School mahal-mahal. Di daerah, ya Ustaz tadi lagi kuantum nggak salah di daerah Bogor apa? Oh, dia mau buat sekolah. Berapa sebulannya? Udah ini Fikri Ustaz itu, lagi Nurul belum jadi, Fikri itu teman. 7 juta sebulan. Al-Azhar itu SD aja 1 juta lebih sebulan. Pesantren-pesantren mahal itu, yang di Malang itu, wah. Yang murah inilah pesantren-pesantren NU. Kalau pesantren NU yang
modern juga, ada bahasa Inggrisnya. Nah, kalau yang merata gitu nggak ada. Gimana Pak Eko? Ya kita doain aja nih Ustadz. Iya. Doain masjid Itu itu walaupun dihidupkan jauh, lah tapi masjidnya kalau nanti, Pak. DKM-nya Bang Robi, lah. Pegang kunci. Pastilah nanti DKM-nya kalau yang paling masjid dekat. jauh, DKM-nya Robi gaya. Itu kalau masjid begitu, itu harus pakai imam, Pak. Nggak bisa mengharapkan DKM. Imam didudukkan di situ, digaji, kasih majelis taklim, dia buat dibuka, dikasih juga di halaman itu Islamic Center, selebarannya ada. Itu baru jalan itu amanah umat itu. Kalau ngarepin Masker DKM, tidur wah. apa ini? Gimana Mas Eko? Mas Eko tadi ada mau nanya apa ya? Oh, enggak, itu aja di kampung saya Ustadz, waktu zaman saya kecil dulu kan biasa kan pengumpulan zakat fitrah itu last minute gitu kan, habis malam takbiran kita orang-orang bener lah buka meja gitu kan, orang bayar zakat pakai beras macam-macam gitu lah. Itu masalahnya itu waktu dulu orang-orang itu kan masih kecil kan, itu cara menentukan siapa itu yang layak menerima zakat ya kan, kayak fakir miskin itu kan. Nah itu ada beberapa warga yang tersinggung Ustadz. Jadi panitianya itu mengkategorikan si A, si B itu dalam kategori yang berhak menerima zakat. Nah waktu saya anak-anak kecil itu ngetok pintunya malam-malam itu mau ngasihkan zakat, orangnya tersinggung. Oh saya ini nggak berhak loh gitu kan. Itu kan kejadian lucu saat waktu kecil dulu saya itu kan. Jadi ya itulah ngeri-ngeri sedap lah, itulah amil-amilnya dulu itu. Kalau menentukan ini janda siapa, si A, si B, si C. Jadi saya waktu kecil dulu itulah ikut. Di kampung kita kalau janda pasti dapat kan? Iya, yang ada yang orang janda lah, janda bukan janda rumah gedong nggak mau ya. Dianggap. Dulu amilnya ke rumah janda aja sih yang dituju. Maksudnya bukan dia ini, bukan. Aduh, dikasih zakat itu bukan dia menganggap dia lemah. Dikasih zakat itu bukan menganggap dia lemah, itu kan sebagai ini dia, sebagai penggembira dia nanti di hari Lebaran. Iya, tapi image kita kan yang orang menerima kan ya. fakir miskin kan, padahal kan ada hamba sahaya, ada fisabilillah, ada amil gitu kan, ada macam-macam. Tapi yang di image-nya itu kan yang nggak mampu ya, tanda kutip Ustadz ya. Jadi ada sebagian oknum itu yang mungkin ngerasa dirinya mampu, tapi mungkin kita mengkategorikan nggak mampu. Jadi ya. Kalau di saya itu, kalau ngantar-ngantar dulu, dia bilang, oh maaf katanya. Alhamdulillah katanya kan. Nah, ibu nggak bisa nerima. Itu dibalikkan lagi nggak apa-apa. Paksa-paksa dikit kan, ambillah Bu, ini udah ada namanya gitu kan. Enggak, alhamdulillah berlebih katanya. Nah, dibalikkan, nggak apa-apa. Ini amilnya anak kecil Ustaz. Iya. Dimarahin. Jadi balik kok masih ada turah ini kan, ada kelebihan gitu kan. Oh ini Pak Si itu nggak mau nih Pak Yai gitu kan. Pak ini nggak mau gitu. Itu lucu. Kalau di kami itu pengurus masjid pun dikasih semua. Pengurus masjid itu dikasih untuk menggembirakan mereka. Karena yang harus dimakmurkan itu orang-orang dekat masjid itu dulu. Orang yang ke masjid, orang yang ikut pengajian di masjid, tetangga masjid, untuk menarik dia ke masjid. Nggak apa-apa kasih zakat itu. Paling tidak dia termasuklah dalam 8 yang itu, pasti masuk. Pasti dia berhutang. Ya kan? Pasti dia juga fisabilillah, mencari nafkah. Kasih aja. Oke. Ini udah sore. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kita udah 7.34 ini. Udah 45 menit lagi mau berbuka. Hah? Barakallahu li wa lakum.
Ya. Menit ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Amin. Dan orang-orang yang sakit diberikan kesehatan, orang-orang yang berhutang diberikan kelunasan, Amin. Amin. dan orang-orang yang berada di alam Amin. barzah diberikan rahmat, dan Allah menunaikan segala hajat kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, duluan ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Sama kasih ya Pak. Buka apa nih? Kita pakai buka apa nih sore ini? Oh, di masjid ada ini nggak? Ada takjil? Tajil. Ada tajil. Ada bukaan maksudnya Mas Gur? Iya, di Istiqlal atau di mana? Istiqlal ada drive-thru loh. Oh ya, Tim Horton berarti ada Tim Horton. Tadi Mas Bro, apa sih DKM itu nggak ngerti aku. Apa sih Mas Bro Indra? DKM itu? KM itu Dewan Kemakmuran Masjid, Mas. Oh, kayak itunya kali ya. Apa namanya? Pengurus masjid. Pengurus masjidnya. Oke. Itu calon Ini kuatnya lagi udah ada di digadang-gadangin. grup kita ini. Wah, boleh lah kalau ada election aku vote nanti pokoknya lah. Iya. Nah, Kita ada dukung satu aja lah. Kita Ini dukung. lah. owner kayaknya Jadi udah campaign, ada dapat itu, campaign. Mas. Hmm? Gimana Mas? Lagi digadang-gadangin ini. Lagi digadang. Nanti waktu itu baru langsung, 60 kilo jaraknya dari rumah saya. Aduh. Ya. Kan walaupun jauh tapi orangnya dulu siapa gitu. Iya. Di sana. Itu pahalanya makin jauh makin banyak itu pahalanya. Oh iya benar Iya. Mas. Iya. Berputarnya satu roda itu, satu keliling, satu pahala bertambah, satu dosa berkurang. Wih. Cuman yang takutin itu udah 60 kilo dari sini, di sana nggak ada yang imam, nggak ada yang apa, akhirnya sendirian juga sholatnya. Apa sih Masku? Oke lah, kita berbuka yuk. Jangan Oke. gitu. Lanjutlah. Sebentar. Oke, selamat berbuka. Sebentar. Kemarin itu yang Mas Eko kirim ke Ustadz itu ada, saya malah nggak tahu ada mau kasih Ustadz itu, makanya saya kasih seperti biasa aja. Ternyata ada kumpulin untuk di Lebaran ya, makanya. Iya Mas, iya. Oh, saya nggak ngerti itu, makanya gimana? Ya, tak susulkan kalau ada nggak apa-apa nanti lah, aman itu, anytime. Tapi kan Mas Kur mau pulang, langsung aja. Waduh, kayaknya nggak tahu ini, masih belum tahu pasti nih. Soalnya di sana juga katanya kan ada pengetatan sampai tanggal 24 kan? Betul. Ya pesawat saya nyampe sana tuh tanggal 20. Tapi kan ntar Lebaran ini udah mau bayar donasi lagi bukan kita. Atau nanti yang saya kasih lebihnya pas Ya, yang bulan depan aja ya. Bulan depan. Iya bulan depan lah, iyalah santai aja Mas. Santai Maksudnya, iya. Belanda masih jauh kan? Ya, Aman. aku juga nggak tahu itu ada THR itunya di situ. Wah, berarti Nggak tanpa ada ada infonya saya kayaknya. kasih banyak, Iya. udah kekumpulnya udah 300 lebih itu. Jadi sebenarnya nggak ada warawiri juga. Memang benar nggak ada warawiri. Jadi cuma waktu itu kemarin tuh dalam kasus saya Mas Kur dan Mas Indra, saya langsung aja kasih Mas ini lebih THR gitu. Nah, jadi nggak ada ininya juga. Iya nggak ada announcement-nya sih, maksudnya ya itu aja Mas. Oh, oke. Freestyle. Ya kita berarti kurang peka Mas Kur. Iya. Berarti Black Walnut itu peka sekali ya. Emang Wah. calon DKM harus peka lah. Hamba Allah satu ini kayaknya itu Mas, sudah siswa teladan ya kan? Aduh. Ya maksudnya itu. Oke, kita susulin lah bulan depan lah Mas Indra ya. Kita susulin insya Allah ya. Oke lah. Ya, insya Allah. Insya Allah lah, sip. Selamat berbuka semua. Oke, ya. Thank you. Assalamualaikum. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Salam.